Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Mulidia Rahman, NIM 11000121009, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam bidang studi bahasa Indonesia, di mana ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan di sini, diantaranya yaitu yang pertama, pengertian ragam bahasa dan ciri ragam bahasa. Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, serta menurut medium pembicara. Adapun ciri ragam bahasa lisan dan tulisan, yang pertama itu ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama yaitu memerlukan orang yang kedua dan teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, dan ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal dan hanya memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Kemudian yang keempat, berlangsung dengan cepat. Kemudian ciri dari tulisan yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua. Kemudian yang kedua, tidak tergantung dengan kondisi. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan gramatikal. Yang keempat, berlangsung dengan lambat. Dan yang kelima, selalu memakai alat bantu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa hukum. Menurut Jurnal Cakrawala, bahasa Indonesia digunakan sebagai berkomunikasi sehari-hari, sedangkan bahasa hukum khusus digunakan dalam dunia hukum. Yang ketiga yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terlampir dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan KBBI, Balai Pustaka tahun 1988. Kemudian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Terdiri dari yaitu huruf abjad, vokal, konsonan, difton, hubungan konsonan. Ketiga yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terlampir dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan KBBI, Balai Pustaka tahun 1988. Kemudian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdiri dari huruf abjad, vokal, konsonan, difton, gabungan konsonan, pemenggalan kata, huruf kapital, dan huruf miring. Kemudian yang kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar, turunan, ulang, gabungan kata, kata depan, sandang, partikel, singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan. Kemudian yang ketiga yaitu penulisan tanda baca. Penulisan tanda baca terdiri dari tanda titik, koma, titik 2, tanda hubung, dan tanda pisah. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kemudian kata tidak baku adalah kosakata yang ejaannya dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUEB. Contoh dari kata baku yaitu diare, sedangkan contoh dari kata tidak baku yaitu mencret. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia diketahui mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya serta alat pemersatu suku.
Kemudian sedangkan dalam kedudukan sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.